Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Saudara, seorang siswa SMP di Ujung Berung di Kota Bandung, Jawa Barat menjadi korban perundungan teman sekelasnya. Korban dipukuli hingga pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Awal Bros jurusan Ilmu Keperawatan semester 2 kelas B dari kelompok Bakso Moncrot akan menampilkan video tentang dampak cyberbullying terhadap kesehatan mental. Selamat menonton. Nama aku Rahmaita Safrina dengan NIM 2025142088. Hai, nama aku Darlita Zakwan dengan NIM 202514204041. Semuanya, aku Sairin Walisa dengan NIM 202514204038. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ufara Kanahaya dengan NIM 202514204007. Aku salah apa ya? Kenapa jadi kayak gini? Hai Vin, lagi ngapain? Aku lagi main HP nih, Chan, di sini. Ara kemana ya? Kok akhir-akhir dia berubah, udah gitu. Dia juga ya, dia biasanya kalau ada masalah cerita kok. Katanya yuk. Ayo. Kamu kenapa kok kelihatan sedih banget sih? Aku nggak apa-apa kok. Kamu nggak sendiri, cerita aja ke kami. Ini aku dibully di media sosial. Tiap hari ada aja komentar jahat. Kasian banget kamu. Gak apa kok, cuma hal kecil. Kan pasti nyakitin kamu banget. Ah, seru juga komen kayak gini. Biar rame postingannya. Komen lagi ah. Banget kamu kirim komentar kayak gitu ke Ara. Iya, kenapa? Cuma bercanda kali. Itu bukan bercanda, itu cyberbullying. Ini dulu. Iya sih, kenapa? Kenapa? Kamu tahu nggak? Kemarin Darli yang buat Ara jadi kayak gini. Kamu nggak tahu dampaknya ke Ara gimana? Dia tuh kan main sosial media tau gak ke kamu? Aku nggak kepikiran sampai situ. Makanya itulah pentingnya kita berperilaku beradab sesuai sila kedua Pancasila. Kayaknya aku mau minta maaf deh. Gak usah kalau kayak gitu. Ayo kita samperin Ara. Ayo. Ara, maafin aku ya. Aku udah komentar jahat ke kamu. Aku maafin, tapi itu benar-benar nyakitin tahu. Saling menghargai, bukan menjatuhkan. Media sosial itu tempat berbagi kebaikan, bukan keburukan. Cyberbullying bisa merusak kesehatan mental seseorang. Gunakanlah media sosial dengan baik dan bijak. Perkataan di dunia digital tetap punya dampak nyata. Saya belajar bahwa bercanda bisa melukai hati orang lain. Mari amalkan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena setiap orang berhak dihargai. Baik, terima kasih ya Bang Alexis Jayanya diwawancara atas sebagai korban cyberbullying. Sebelumnya boleh diceritakan secara singkat bagaimana sejak kapan Abang bisa kena cyberbullying-nya? Saya mulai mengalami cyberbullying sekitar 1 tahun yang lalu.
saat saya cukup aktif di media sosial. Jadi kemarin terjadi di Instagram sama TikTok, paling sering di kolom komentar sama pesan pribadi. Oke, kalau boleh tahu bentuk cyberbullying itu seperti apa ya kalau boleh ceritakan? Saya mendapat komentar yang menghina saya, mengenai fisik saya, dan ada juga yang nyebarin informasi tidak benar tentang saya. Kalau boleh tahu itu dilakukan oleh satu orang atau rame-rame ya? Awalnya sih cuma satu orang, tapi lama-lama makin banyak yang ikut komentar negatif tentang saya. Apa ya dampak yang menurut kepada abang dari tindakan cyberbullying tersebut? Saya merasa sangat tertekan secara mental. Saya juga jadi sering sedih, cemas, dan takut membuka media sosial. Apakah itu berpengaruh terhadap kehidupan sehari-harinya abang? Ya, sangat ngaruh. Saya jadi fokus, gampang nangis, dan lebih sering menarik diri dari lingkungan sekitar. Apa yang abang lakuin pertama kali saat abang mendapatkan cyberbullying tersebut? Awalnya saya cuma diam dan mendam semuanya sendiri. Tapi lama-lama saya sadar bahwa itu nggak sehat. Iya, benar. Oke, dari tindakan tersebut apakah abang sebenarnya dapat dukungan dari orang terdekatnya? Saya mulai cerita ke keluarga, ke teman dekat, dan saya dapat dukungan dari mereka untuk bangkit dan merasa tidak sendirian. Kira-kira abang ada nggak ya pesan untuk korban cyberbullying lainnya? Dan saya, jangan nyalain diri sendiri, kamu nggak sendirian, dan apa yang kamu alami itu nyata. Jangan ragu untuk cari bantuan dan berbagi cerita dengan orang yang. Setelah itu, kira-kira abang ada harapan nggak ya untuk pengguna media sosial lainnya supaya tidak terjadi hal seperti ini lagi? Saya berharap netizen bisa lebih bijak dalam berkomentar. Kata-kata di medsos bisa sangat menyakiti meskipun terlihat sepele bagi yang mengetiknya. Baik, terima kasih ya Bang atas ketersediaan wawancara. Semoga kedepannya tidak ada lagi korban seperti apa ya. Cyberbullying adalah tindakan menyakiti, menghina, atau mempermalukan seseorang melalui media digital. Bisa lewat komentar jahat, body shaming, menyebarkan foto tanpa izin, membuat akun palsu, atau pesan ancaman. Banyak yang menganggap itu cuma bercanda, padahal dampaknya bisa sangat serius. Satu ketikan jempol mungkin cuma butuh 3 detik. Tapi buat yang menerima, itu bisa jadi gema di kepala selama bertahun-tahun. Bisa merusak tidur, menghancurkan rasa percaya diri, bikin seseorang merasa sendirian bahkan di kamarnya sendiri. Ingat, jempol kita itu sakti, bisa menguatkan, tapi juga bisa melukai. Jejak digital mungkin gak mudah hilang. Apa yang kita tulis hari ini bisa tinggal lama di internet. Berpikirlah secara bijak. Menjadi anonim bukan berarti punya hak untuk menjatuhkan orang lain. Di balik setiap akun, ada manusia sungguhan yang punya hati, punya rasa, dan punya batas sabar. Jadi, jangan jadi alasan seseorang merasa ingin menyerah hari ini. Dan buat kamu yang sedang terluka dan ditemuin, layar itu bukan cerminmu. Kamu jauh lebih berharga dari kolom komentar yang penuh kebencian. Kalau kamu jadi korban, jangan diam. Simpan bukti, blokir, laporkan. Cari bantuan dari orang tua, guru, atau orang terpercaya. Kamu gak sendirian kok. Internet yang sehat dimulai dari jempol yang bijak. Sebelum mengetik, pikirkan, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti? Yuk, berhenti jadi toksik, be kind. Karena jempolmu harimaumu.